Harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user, sebagai orang ini yang ditunggu-tunggu. Yap, kita lihat sendiri wapresnya kita. Kualitasnya sudah terlihat bahwa ketika ditanya oleh awak media, kemudian pertanyaan itu dilimpahkan ke Wamen, dan saya kira ini sangat memalukan. Kemudian persoalan mendokumentasikan hasil dari belusukannya para basir-basirnya ini sangat gercep dan menebarluaskan foto-foto hasil belusukan si Fufu Fafa agar rakyat bisa menilai bahwa si Fufu Fafa ini betul-betul bekerja. Padahal sebenarnya fakta yang sebenarnya dia hanya turun ke lapangan untuk tidak lain untuk pencitraan, mengambil foto atau potret agar bisa dinilai bahwa si Wapres ini lebih giat bekerja dibanding presiden itu sendiri. Seolah-olah ingin merobohkan citra Pak Prabowo sebagai presiden, dan kemudian rakyat menganggap bahwa Wapres lebih hebat dalam bekerja dibanding presiden. Dan seketika saya mengingat apa yang menjadi kata-kata Ibu Koni bahwa Prabowo hanya ditargetkan sampai 2 tahun untuk menjadi presiden, dan selebihnya yang akan mengambil alih adalah Gibran atau si Fufu Fafa. Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya, dan ada juga saya sisipkan video dari pernyataan Ibu Koni mengenai tujuan si Fufu Fafa dan juga terancamnya Pak Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia. Bahkan tak menganggap adanya presiden, Fufu Fafa langsung unjuk gigi di hari pertamanya jadi wakil presiden. Pencitraannya memang luar biasa. Mulai dari menerima PM Korea Selatan, menerima Wapres Cina, hingga mengunjungi pembangunan MRT. 3 kegiatan Fufu Fafa itu pun langsung dikerubungi media lokal maupun internasional, seakan lebih penting dari seorang presiden. Mungkin inilah hasil kesepakatan Solo beberapa waktu lalu untuk mengedepankan Fufu Fafa ketimbang Prabowo. Tak heran bila nanti ada survei yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja Wapres. Bab Dayung bersambut, info yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa ke depan Fufu Fafa memang ditugaskan untuk belusukan ke sana kemari, kurang lebih mirip Mulyono. Sementara presiden lebih banyak di istana dan ke luar negeri. Sehingga yang bakal sering diliput media, ya belusukannya Fufu Fafa. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Aduh. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa. Harusnya Pak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Fafa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari kegiatan, membandingkan 2 kegiatan Presiden dan Fufu Fafa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, pejabat, menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Fufu Fafa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima wakil presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Fufu Fafa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer,
Dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan, ini sudah berpindah ke Fufu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Fufu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Prabowo Jokowi sudah ada di sekitar Fufu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Fufu Papa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Fufu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Fufu Papa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, nah ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, nah saya ingin menyatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Fufu Papa. Terima kasih. Ada seorang wapres melakukan kunjungan kerja belusukan ke proyek pemerintah. Kebetulan proyek MRT itu kereta api dalam kota. Kemudian karena datangnya mendadak, jadi yang ditemui di proyek itu ya mandor gitu. Ya ngobrol-ngobrol lah. Ya kita tahulah kapasitas mandor ya. Paling-paling yang ditanyakan ini besi ukuran berapa, ini semen campurannya perbandingannya bagaimana, ya nggak lebih dari itulah ya. Nggak mungkin mandor ditanya, ini anggaran proyek berapa, pendanaan dari mana, ini jalurnya belok, kenapa belok kiri, kenapa nggak belok kanan, nggak mungkin kan. Jadi ya sebatas itu, gitu loh. Nah, sekarang coba kita bayangkan, apa kira-kira seorang wapres dengan posisi yang cukup amat sangat tinggi, seharusnya cara kerjanya gimana sih? Seharusnya kalau dia punya perhatian terhadap proyek pemerintah, maka yang harus dilakukan adalah mengundang Menteri PUPR dan Menteri BUMN. Kemudian minta kepada mereka untuk mempresentasikan 100 proyek pemerintah yang besar-besar. Itu. Kemudian dievaluasi. Ya. Penyelesaiannya ada yang terlambat nggak? Pembiayaannya ada yang over nggak? Ya, yang kelebihan nggak? Over budget. Kemudian ditanya apa hambatannya. Ya. Kemudian dicari bagaimana solusinya. Seperti itu. Ya. Kalau memang masalahnya pendanaan, ya dia panggil Menteri Keuangan. Ini masalahnya di mana? Ya. Pendanaannya bagaimana? Rencana awal bagaimana? Siapa yang ini? Oh ini apa? Investornya nggak turun-turun duit. Ya, perintahkan Menteri BUMN, panggil investornya. Anda tanya nih bagaimana pendanaan, kenapa duit nggak turun-turun. Ini kalau proyek terlambat mangkrak begini, ya, tertunda-tunda begini kan mengganggu masyarakat, mengganggu rakyat. Rakyat nggak bisa lewat atau segala macam. Ya. Dalam 2 minggu saya minta jawaban dari Menteri BUMN. Ya. Progres pendanaannya bagaimana. Begitu cara kerja wapres gitu. Ya. Lawan wapres bukan mandor. Lawan wapres itu levelnya Menku, Menteri Koordinator, minimal Menteri lah. Gitu, ya. Kalau mandor itu ya lawannya wali kota lah, itu oke lah. Ya. Jadi ada perubahan ya, cara kerja wali kota dengan cara kerja wapres itu beda. Ya. Gitu deh ya, sedikit nasihat, sedikit opini, sedikit pendapat. Ya. Netizen dapat ada komentar? Yap, wapres aneh. Rajin belusukan, tapi ketika ditanya oleh awak media tidak tahu apa-apa. Saya kira sudah jelas bahwa si Fufu Papa ini turun ke lapangan hanya untuk pencitraan. Bagaimana agar bisa didokumentasikan di media sosial, disebarkan oleh para buzzer-buzzernya.
membuat rakyat percaya bahwa si Fufufafa ini betul-betul bekerja untuk rakyat. Padahal faktanya hanyalah sebuah pencitraan agar rakyat bisa dikibulin bahwa si Wapres ini lebih hebat dalam bekerja dibanding presiden itu sendiri. Baiklah sahabat-sahabat, sekiranya itu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.